Salam damai sahabat oase rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi, di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya, Katrina Utami, akan bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-21. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Karolus Putranto Tri Hidayat. Beliau akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Uut. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Uut, apa kabar hari ini Romo? Salam jumpa. Kabar baik Mbak Tami, semoga sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan sehat dan penuh berkat semua ya. Ya, amin. Terima kasih Romo Uut sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Baik, mari kita masuki saat teduh bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas anugerah dan kehidupan yang Kau percayakan, Kau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menanggapi anugerah itu dengan mendengarkan sabda-Mu. Jadikanlah kami manusia-manusia yang semakin bijaksana, yang tahu menghitung hari dan menghitung waktu, yang tidak suka menunda-nunda untuk melaksanakan kehendak-Mu, tetapi di setiap saat memberikan yang terbaik dengan hati yang penuh cinta. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa.
Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Tuhan Haleluya. bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin. Dan yang sudah siap-siap masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan sesi yang pertama. Romo Uwet, dalam bacaan Injil, bacaan liturgi hari ini, Romo, dari bacaan yang pertama, ini ada yang menarik nih, Romo, dari ayat yang pertama ini nih, Romo, dari ayat yang ke-17. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan. Ini maksudnya apa ya, Romo? Memberitakan Injil, tapi bukan dengan hikmat perkataan. Iya, terima kasih. Surat ini ditulis Santo Paulus kepada umat di Korintus, dan ini surat yang pertama ya. Maka sebelum kita masuk ke jawaban untuk pertanyaan tadi, baik kita kenal sedikit umat di Korintus itu siapa. Umat di Korintus itu kebanyakan orang, bahkan bisa dikatakan semuanya itu non-Yahudi. Jadi mereka punya background budaya, punya background kehidupan Yunani. Dan di Korintus mereka itu sebagian besar juga bukan orang pintar, bukan orang yang ikut pendidikan filsafat, kebanyakan juga pendatang, kebanyakan juga pekerja kasar ya. Tentu ada beberapa yang punya pendidikan tinggi ya, artinya mereka sebagai orang kaya pada masa itu bisa menyewa seorang guru filsafat untuk les privat di rumah pribadinya ya. Tentu ada seperti itu juga. Tetapi yang paling penting background mereka bukan dari latar belakang Yahudi, tetapi dari latar belakang dunia Yunani. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, umat Korintus ini rupanya
salah satu umat yang paling banyak menerima surat dari Rasul Paulus. Disinyalir lebih daripada 2 yang pernah ditulis dan dikirim oleh Paulus. Entah 3, entah 4. Dan setelah Paulus pun menjadi martir di kota Roma, masih ada tokoh lainnya yang menulis surat kepada umat Korintus, yaitu Santo Clemens dari Roma. Nah, kalau orang menulis surat pada zaman dulu, itu bukan sekedar karena kangen ya, atau supaya mendapat banyak subscriber atau follower, enggak. Orang nulis surat pada zaman dulu itu mau menanggapi sebuah masalah dalam jemaat. Jadi kalau Paulus banyak nulis surat kepada umat di Korintus, artinya banyak masalah. Jadi di sana banyak masalah terjadi ya di Korintus ya, Romo, daripada tempat lain gitu. Betul. Maka ini dalam tanda kutip umat kesayangannya Paulus ini. Karena dikirimi surat terus ya, karena banyak masalah. Nah, salah satu masalah yang dihadapi umat di Korintus adalah soal siapa yang paling besar misalnya. Kita tahu bagaimana dalam satu surat Paulus berkata, bukan karunia bahasa, bukan karunia penyembuhan, ya, bukan karunia melihat masa depan, tapi yang paling besar adalah karunia kasih. 1 Korintus 13. Ya. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang paling besar, yaitu kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Dan dalam perikop ini kelihatan bahwa umat di Korintus juga karena belum punya latar belakang Yahudi, mereka itu cenderung mencari kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu dalam bahasa Yunaninya kan filosofia, cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kebajikan, cinta akan pengetahuan ya, dengan menggunakan akal sehat. Nah, ini maka di hadapan orang-orang Korintus yang dalam tanda kutip mengikuti budaya Yunani, yaitu mencari kebijaksanaan, bahkan tidak hanya mencari, sampai-sampai bisa menguasai kebijaksanaan itu. Nah, Paulus mengatakan, aku mewartakan kabar sukacitaku bukan dengan kata-kata bijaksana. Artinya tidak seperti para filsuf. Tidak seperti para filsuf yang dengan kata-katanya bisa menjelaskan gejala-gejala kehidupan, ya, sesuatu yang terjadi di kehidupan dengan pembuktian melalui kata-kata. Nah, misalnya, orang ini seringkali tidak bisa berhasil dalam pekerjaannya. Lalu seorang filsuf akan melihat, bisa jadi dia tidak berhasil dari pekerjaannya karena ya kebiasaan malasnya dia. Ada buktinya tuh antara apa yang dilihat dengan apa yang yang diperkirakan, yang dipikirkan. Jadi orang ini nggak berhasil bekerja dalam karirnya karena dia punya kebiasaan malas. Ada hubungan, ada logika, ada sangkut pautnya. Nah, Injil yang diwartakan Paulus tidak seperti itu. Kerap kali tidak bisa dibuktikan dengan logika, dengan akal sehat kita. Maka kan dalam bagian selanjutnya Paulus mengatakan, yang aku wartakan adalah Kristus yang tersalib. Dengan kata lain, apa hubungannya ya antara kemuliaan dengan penderitaan? Nah, itu yang dimaksud bahwa Paulus mengatakan Injil tidak dengan kata-kata bijak, karena memang tidak ditemukan dalam kebijaksanaan kita bahwa orang harus mati dulu untuk kemudian bangkit mulia, bahwa penderitaan itu memiliki makna, ya. Bahwa yang paling besar adalah orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kan logikanya di mana? Iya, berbeda dari logika biasa, dari apa yang dipikirkan manusia ya, Romo Uut ya. Betul, yang kita cenderung cari untung ya kan. Kalau bisa saya yang paling baik, yang paling hebat, yang paling menerima banyak manfaat. Nah, itu kan logika dunia kan seperti itu. Nah, ini yang diwatakan Paulus beda. Kalau bisa kamu itu memberikan semuanya untuk sahabat-sahabat, bahkan hidupmu untuk sahabatmu. Karena itu yang diwatakan oleh Paulus, yaitu salib Tuhan. Dan itu secara logika duniawi nggak masuk akal, nggak make sense gitu ya. Nah, itu maksudnya mengapa Paulus tidak mewartakan Injil dengan kata-kata bijak. Ya, benar, Romo.
Dan juga dikatakan bahwa memang suatu kebutuhan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini ya Romo. Betul, betul. Karena orang yang percaya dengan pemberitaan Paulus itu orang yang dalam dalam arti mau mengalami pengampunan dan kasih Allah. Salah satu penderitaan paling besar dari umat manusia adalah rasa bersalah kan ya. Orang bisa kaya, orang bisa sukses, orang bisa tenang, tapi kalau masih dikuasai rasa bersalah, wah itu hidupnya tidak tidak sejahtera sebenarnya secara batin ya kan. Orang nggak bisa menghilangkan rasa bersalah karena apa ya, kita tumbuh besar dari rasa bersalah itu, dalam rasa bersalah juga. Maka sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan pengampunan. Dan ini yang diberikan oleh pewartaan Injil Paulus, ya kan? Yesus Tuhan telah wafat bagi kamu. Kamu sudah diampuni. Maka kamu tidak perlu mencari cara untuk membayar rasa bersalah kamu. Karena paling ketika kita bersalah, kita mau melunasinya. Kita mau memperbaikinya dengan kemampuan kita. Nggak akan bisa. Itu seperti orang mau memperbaiki relasi dengan Allah melalui kurban-kurban sembelihan, kurban bakaran. Tidak bisa ya. Relasi kita dengan Allah, artinya dosa kita yang sudah merusak relasi kita dengan Allah, itu hanya bisa diperbaiki, dipulihkan kembali melalui kurban anak domba Allah, yaitu Allah sendiri yang menyerahkan dirinya. Dan itu yang diyakini, pengampunan itu yang dialami oleh orang-orang yang percaya akan pemberitaan Paulus. Maka salib bagi kita bukan kebodohan, tapi sebuah kebijaksanaan maha tinggi. Karena untuk menebus kita, Allah mau menjadi manusia seperti kita, supaya kita masuk dalam relasi ilahi. Dengan kata lain, seperti kata Bapak-Bapak gereja, tidak mungkin kemanusiaan kita diselamatkan kalau sang penyelamat tidak menjadi manusia seperti kita lebih dahulu. Nah, itu maka dia menjadi manusia supaya kita menjadi ilahi seperti dia. Nah, itu kan kebijaksanaan luar biasa itu bagi yang percaya dan yang diselamatkan. Iya. Begitu. Banyak belajar hari ini nih Romo, ternyata memang kita diselamatkan bukan dari apa yang kita kerjakan. Maksudnya ketika kita berdosa, ketika kita ingin melakukan silih, itu bukan murni dari kita, tapi itu karena adanya penderitaan Yesus yang disalib ya Romo. Iya, betul. Kita bisa berbuat baik karena lebih dahulu sudah mengalami pengampunan ya. Iya, jadi apa ya? Perbuatan baik kita itu bukan menyelamatkan kita, tapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Gitu. Karena banyak nih Romo di luar sana, teman-teman atau ada yang bilang ini nih aku orang berdosa nih Utami gitu. Nah, aku ingin melakukan perbuatan baik. Apakah cukup dengan misalnya berderma seperti ini, melakukan seperti ini, atau melakukan sesuatu yang untuk masyarakat lemah, masyarakat miskin? Nah, itu bukan yang menyelamatkan kita ya Romo, tetapi karena adanya Yesus yang tersalib ya Romo. Ya, persis itu. Yang menyelamatkan adalah salib dan kebangkitan Tuhan. Itu jelas ya. Itu jelas. Nah, silih kita itu dalam artian mau memperbaiki yang kita jalani di dunia ini. Itu silih. Misalnya, kita sudah lama malas-malesan. Itu kan juga kita tahu, itu bisa merusak relasi kita dengan Allah. Karena Allah memberikan kita talenta. Talenta harus dikembangkan. Maka malas-malesan sebenarnya juga sebuah dosa, yaitu putusnya relasi dengan Allah. Tapi kemudian saya tahu itu berdosa, saya ingin bertobat, saya kemudian ke ruang pengakuan dosa, lalu juga menerima komuni, dan relasi saya dengan Allah dipulihkan kembali. Bukan karena usaha saya, tapi karena anugerah yang Allah berikan melalui sakramen-sakramen itu. Jadi Allah ketika kita bertobat menganugerahkan rahmat itu, pengampunan itu, ya kan? Nah, itu sudah selesai dengan Allah. Tetapi kan yang namanya kebiasaan malas-malas kan nggak bisa hilang begitu saja. Silih berarti mau mengubah kebiasaan malas-malesan menjadi kebiasaan yang lebih baik. Menjadi kebiasaan yang misalnya
menjadi hidup yang disiplin. Nah, itulah bunyinya silih, yaitu mengubah kebiasaan kita yang selama ini kurang baik menjadi lebih baik, sehingga rahmat Tuhan, yaitu keselamatan yang sudah kita terima, semakin nampak, semakin berbuah. Nah, itu maka misalnya tadi silihnya adalah berbuat baik kepada orang miskin, ya. Itu dalam rangka hidup kita di dunia ini, supaya di dunia ini kita semakin memiliki kebiasaan baik, semakin memiliki keutamaan, dan dengan keutamaan itu rahmat Tuhan bisa bekerja sama dengan kita. Kalau keselamatan sudah Allah berikan, tinggal bagaimana dari pihak kita keselamatan itu kita terima dan betul-betul berbuah, mengubah kita sehingga kita juga punya kebiasaan hidup yang baik. Nah, itu gunanya silih. Sebuah tanggapan terhadap keselamatan yang sudah Allah berikan lebih dahulu. Bukan kebalikan, ya. Kita berbuat baik lalu Allah memberikan keselamatan. Kalau seperti itu keselamatan kayak hadiah, kayak imbalan, ya. Itu kayak praktek jual beli, kan. Aku sudah melakukan ini, Tuhan berikan dong keselamatan. Oh, enggak seperti itu, dibalik. Allah selalu menawarkan keselamatan, tinggal dari kita diminta kerjasamanya, supaya hidup kita menampilkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan anugerah yang kita terima. Nah, itu nanti dalam bacaan Injil, tuh. Kebiasaan baik, keutamaan itu seperti minyak, sehingga apinya itu tetap menyala. Ya. Maka orang yang bijaksana, orang yang berjaga-jaga, itu orang yang terus-menerus mengolah kebiasaan baiknya. Sehingga kita ketika Allah datang, di luar pengetahuan kita sudah siap. Ya. Baiklah, terima kasih Romo Uus, sangat seru sekali ya perbincangan kita ini, Romo. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, kami akan kembali di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali bersama kami dalam Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Romo Wood, dalam sesi yang kedua ini, Romo, di bacaan Injil hari ini, Romo, ini perumpamaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan surga, ya, Romo? Iya, betul. Dan ini sangat menarik, ya, diumpamakan dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, Romo. Iya, itu dia. Tema hari ini kan menjadi bijaksana, ya. Menjadi bijaksana, kalau kita lihat bacaan pertama tadi, tidak berarti pintar dengan kata-kata. Nah, itu bijaksana tidak identik dengan pintar berkata-kata, pintar berdebat, bisa mengalahkan lawan dengan pembuktian-pembuktian logis, ya. Bukan seperti itu, karena oke lah, itu dalam filsafat bisa, tapi dalam pewartaan Injil tidak seperti itu. Maka bijaksana di sini apa artinya? Kita lihat tuh dalam bacaan Injil hari ini apa artinya bijaksana dalam iman, ya. Dan sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu apa yang dimaksud oleh penulis Injil Matius dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga, ya. Apa itu kerajaan surga? Sebenarnya kalau Matius mengatakan kerajaan surga, itu dia mau mengatakan kerajaan Allah. Tetapi saking hormatnya pada nama Allah sehingga dia tidak menyebut Allah secara langsung, tapi dia menyebut surga. Surga itu apa? Surga itu di mana Allah bertahta, kan? Di mana Allah berkuasa. Nah, itulah surga. Maka karena hormat kepada Allah, tidak sampai hati menyebut langsung nama Allah, maka disebut saja tempat dia berkuasa, tempat dia tinggal, yaitu kerajaan surga. Itu kan mirip dengan yang kita buat sehari-hari juga, ya. Kita kerap kali juga menyebut seseorang, orang penting gitu, ya, dengan tempat di mana dia menjabat atau tempat di mana dia berkuasa, ya. Misalnya Bapak Presiden Republik Indonesia, ya. Kita di samping menyebut nama
Bapak Presiden Jokowi kita menyebut di mana dia memerintah, di mana dia berkuasa. Demikian juga kerajaan Allah. Injil Matius kerap kali menggunakan kata kerajaan surga untuk menyebut kerajaan Allah. Ya. Apa itu kerajaan surga atau kerajaan Allah? Itu bukan tempat. Itu bukan tempat. Itu lebih ke situasi. Maka kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja. Itulah kerajaan Allah. Artinya di mana doa kita itu betul-betul terlaksana. Doa apa? Doa Bapa kami. Maka kalau kita doa Bapa kami kan, datanglah kerajaanmu, lalu bagian yang kedua, jadilah kehendakmu. Jadi kerajaan Allah identik dengan suasana, situasi di mana kehendak Allah, kuasa Allah, rencana Allah itu terlaksana. Itulah kerajaan Allah. Maka dalam doa Bapa kami, antara datanglah kerajaanmu dengan jadilah kehendakmu itu sebenarnya sama. Nah ini, maka kalau Matius kemudian menulis Injilnya dengan mengatakan kerajaan Allah itu seumpama, artinya dia mau mengatakan kehendak Allah itu seperti ini loh. Nah itu, apa sih kehendak Allah itu? Nah lalu ada perumpamaan di situ. Perumpamaan tentang seorang tuan yang pergi mengadakan pesta pengantin, ya kan? Maka kita tahu untuk budaya Timur, pesta pernikahan itu sebenarnya lama kan, nggak bisa diduga kapan selesainya. Ya, saya ingat misalnya kalau di Italia gitu ya, itu pesta perkawinan itu bisa lama banget itu pestanya ya, makannya banyak ya. Bahkan ada tradisi piring pertama, ya, sayuran. Piring kedua, ini sayuran kedua. Piring yang ketiga, itu mulai masuk daging satu, daging dua, daging tiga. Lalu belum ada dessertnya, dessert pertama, dessert kedua. Wah, nggak selesai-selesai itu. Bisa makan seharian itu ya, Romo? Seharian, karena macam-macam. Yang namanya sayuran aja ada jenis sayuran pertama, kedua, daging juga daging kedua, daging pertama, kedua. Jenis cake-nya aja macam-macam tuh. Wah, belum nanti ada dessert. Wah, lama. Belum selesai ya. Kalau sekarang agak susah ya kita membayangkan begitu, karena sekarang banyak resepsi perkawinan di tempat publik, di gedung, yang jelas sewanya dari hari ini sampai hari ini. Tapi zaman dulu nggak seperti itu. Zaman dulu di rumah, dan itu bisa lama sekali itu. Nah, maka dikatakan kerajaan Allah juga seperti itu. Artinya kita nggak tahu kapan Allah datang menyongsong kita untuk masuk ke dalam perjamuannya, untuk masuk ke dalam rumahnya. Dengan kata lain, kita nggak punya pengetahuan. Maka jangan percaya kalau ada peramal yang mengatakan kiamat datang tahun 2020 berapa gitu. Jangan percaya. Nggak ada yang tahu. Justru disinilah kebijaksanaan dalam arti iman itu kemudian menjadi nyata. Bijaksana menjadi iman itu, dalam iman itu seperti 5 gadis yang bijaksana tadi, yang menanti tuannya dari perjamuan nikah untuk pulang kembali, yang disongsong dengan pelita, itu tradisi Yahudi, menyongsong pengantin dengan pelita menyala, dan kemudian ikut masuk ke dalam rumah. Itu kan bagian paling penting ya, ketika mempelai masuk ke dalam rumah sebagai pasangan baru. Itu perlu disongsong dengan lilin. Nah, ketika 5 hamba ini nggak tahu kapan selesainya perjamuan pesta nikahnya, ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Yang bijaksana tidak hanya membawa pelita, tapi juga membawa minyak dalam buli-buli. Nah, apa itu minyak? Apa itu artinya membawa minyak dihubungkan dengan kebijaksanaan dalam arti iman ini ya? Banyak tafsir terkait dengan apa itu minyak ya. Ada yang mengatakan minyak itu perbuatan baik, ada yang mengatakan minyak itu cinta kasih, dan nyala apinya itu adalah karya pelayanan kita. Sehingga ketika Tuhan datang di saat yang tidak terduga, kita ditemukan sedang setia melayani. Karena apa? Karena minyak cinta kasih itu selalu siap sedia. Doa litani 6 jalan sederhana Ibu Teresa dari Kalkuta kan ya, yang selalu saya ulang-ulang itu
Kasih itu melahirkan pelayanan. Maka pelayanan itu apinya, kasih itu minyaknya. Nah, orang yang bijak adalah orang yang selalu memiliki apa namanya kasih dalam hatinya, artinya tidak egois, siap sedia untuk orang lain ya, sehingga dia selalu dalam tanda kutip sibuk dalam pelayanan, membaktikan waktu tenaganya untuk pelayanan. Nah, itulah orang yang bijaksana seperti itu. Nah, saya hubungkan dengan bacaan pertama tadi ya. Dalam bacaan pertama tadi kan Mbak Utami bertanya, lalu bagaimana dengan silih-silih kita, Romo? Allah menyelamatkan kita, lalu silih perbuatan baik kita itu apa fungsinya dalam karya keselamatan. Nah, fungsi silih ada di sini. Fungsi silih itu seperti buli-buli tadi itu ya, seperti minyak itu. Itulah silih. Karena silih itu membantu kita untuk punya kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang kemudian karena sudah biasa, kita nggak merasa ini suatu hal yang istimewa. Itu karena kebiasaan. Dan kebiasaan baik inilah yang membuat kemudian perbuatan kita itu tidak perlu banyak effort, tidak perlu banyak usaha, tidak perlu banyak mikir-mikir lagi, karena udah jadi kebiasaan. Sehingga apinya itu tetap menyala dengan baik. Karena kita sudah punya bekal kebiasaan. Itu seperti kebiasaan kita setiap hari kok. Kita nggak enak misalnya kalau beraktivitas kalau nggak mandi, kalau nggak sikat gigi, kalau nggak dandan, kalau nggak rapi. Itu kebiasaan kita, sehingga kalau itu nggak kita lakukan, aktivitas kita hari itu juga nggak enak. Itu kebiasaan yang dikaitkan dengan harian-harian kita ya. Tapi ada juga kebiasaan baik yang menyangkut dengan hati kita, menyangkut dengan rohani kita. Itu yang nanti yang disebut sebagai keutamaan. Nah, minyak itu seperti itu. Maka orang yang bijak adalah yang tidak pernah menunda untuk memupuk kebiasaan baik. Untuk menyediakan minyak di buli-bulinya, yaitu kebiasaan baik itu. Karena dengan kebiasaan baik itulah kemudian tidak perlu pikir panjang, kita kemudian memilih sesuatu yang baik. Tidak perlu pikir panjang, kita akan memilih melakukan hal yang baik. Nah, itu. Karena ingat, kebiasaan baik itu perlu dipupuk, perlu waktu. Dan waktu inilah yang menjadi bagian penting dari Injil. Karena kapan Tuhan datang, kita tidak tahu waktunya. Nah, mumpung Tuhan belum datang, mumpung akhir zaman belum datang, yuk kita siapkan diri yuk dengan memupuk kebiasaan baik. Sehingga ketika Tuhan datang, kita langsung memilih yang baik. Karena sudah terbiasa melakukan itu. Contohnya, apa sih kebiasaan baik yang kontekstual pada zaman sekarang dan selalu saya ulang ya. Detox dari gadget. Nah, itu kebiasaan baik yang bisa kita buat tuh. Orang zaman dulu, masyarakat tradisional kita itu punya disiplin waktu yang hebat. Ketika hari mau bangun, mau terbit, mereka sudah bangun, bahkan sebelum matahari terbit, mereka sudah bangun, mempersembahkan doa hati yang terbaik untuk Allah Pencipta, dan kemudian hari diawali dengan persembahan kepada Tuhan. Lalu ketika hari siang, matahari sudah sangat terang begitu, mereka sibuk bekerja di sawah. Ketika hari mau tenggelam, matahari sudah terbenam atau mau gelap, mereka mengucapkan syukur lagi atas hari yang berlalu dan bisa beristirahat. Itu kan sebuah disiplin, kebiasaan masyarakat tradisional. Yang sayangnya sekarang ini tidak lagi seperti itu. Sekarang dibalik. Ketika matahari sudah terbenam, hari sudah gelap, kita tidak istirahat, kita tidak mempersembahkan doa bagi Tuhan, kita malah sibuk dengan gadget kita. Ya. Lalu ketika matahari sudah terbit, kita masih ngantuk. Kita tidak memulai hari dengan syukur dan dengan semangat, tapi masih ngantuk. Ketika matahari sudah di atas, wah itu kita baru mulai cari kesibukan. Nah, jadi rutinitas tradisional berubah karena gadget. Maka baik kalau kita menggunakan gadget mengikuti ritme alam. Kalau sudah gelap, ya sudah. Kita detox, kita pelan-pelan belajar melepas itu. Ini saatnya aku menikmati karya Tuhan yang namanya malam. Nah, itu. Dan seterusnya. Seperti itu misalnya, itu kebiasaan baik itu.
mengikuti ritme alam. Karena kita bagian dari alam, kita bukan di atas alam, kita bukan di luar alam, kita bagian dari alam. Maka kebiasaan baik adalah salah satunya hidup mengikuti ritme alam. Karena alam dalam diri kita juga dalam diri alam. Itu yang disebut mikrokosmos dan makrokosmos ya dalam tradisi Hindu kan. Ya kan, alam semesta ada dalam diriku. Karena ritme alam pagi siang itu juga ada dalam diriku. Bukan hanya ada di luar tapi juga di dalam. Baik kalau itu juga kita sadari dan kita alami kembali. Begitu Mbak Utami. Baiklah, Romo, sebelum kita tutup acara ini, Romo, ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari permenungan Romo hari ini. Ya, maka kesimpulannya adalah menjadi bijaksana itu berarti hidup mengikuti hukum kasih yang ada dalam diri kita. Itulah kebijaksanaan tertinggi. Dan hukum kasih itu tidak mentah diberikan Allah, tapi perlu juga kita olah, kita pupuk dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Dengan melakukan kebiasaan baik, pelan-pelan kita memurnikan diri kita dari egoisme, kepentingan diri, kesombongan, dan seterusnya. Itulah bijaksana dalam iman. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Ya. Terima kasih Romo Wood untuk permenungannya hari ini. Kami banyak belajar untuk menjadi manusia yang bijak dalam iman. Salah satunya adalah dengan tidak menunda untuk melakukan kebiasaan baik. Ya. Terima kasih Romo Wood untuk permenungannya hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Wood. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Bapa kami syukur untuk firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang hidup diciptakan kembali dan diatur, dituntun oleh firman yang baru saja kami dengarkan. Jadikanlah kami manusia dan ciptaan baru berkat firman-Mu ini yang menjadi langkah dan pelita bagi hidup kami. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Berkat Allah turun melimpah atas kita, atas keluarga kita, atas mereka yang kita doakan, dan juga atas karya yang Tuhan percayakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Wood dapat menambah semangat iman bagi kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam iman. Akhir kata, kami berdua, Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.